Bertemu lagi dengan saya Dewa Ayu Ika Pramita. Kali ini saya akan membahas materi mengenai titrasi redoks ya. Jadi titrasi redoks ini digunakan dalam penetapan kadar vitamin C dengan metode titrimetri ya. Nah, jadi di sini ada outline-nya. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah definisi dari titrasi redoks, kemudian syarat titrasi redoks, ada jenis titrasi redoks, kemudian ada konsep dasar reaksi redoks, ada titrasi permanganometri, kemudian ada praktikum titrasi permanganometri. Ini biasanya saya berikan di D3. Kemudian ada titrasi iodimetri. Jadi penetapan kadar vitamin C itu ada di titrasi iodimetri. Nah, selanjutnya definisi ya, di sini ada pengertian. Jadi di sini tertulis bahwa titrasi redoks adalah penetapan kadar reduktor atau oksidator berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reduktor akan teroksidasi, sedangkan oksidator akan tereduksi. Kemudian, jika titrasi ini dilakukan terhadap reduktor dengan larutan standar zat oksidator, maka disebut dengan titrasi oksidimetri ya. Jadi jika titrasi ini dilakukan terhadap zat reduktor ya, terhadap zat reduktor dengan larutan standarnya itu adalah zat oksidator, jadi titrasi tersebut disebut dengan titrasi oksidimetri. Sebaliknya ya, jika titrasi ini dilakukan terhadap zat oksidator dengan larutan standar zatnya adalah zat reduktor ya, maka disebut dengan titrasi reduksimetri. Nah, di sini disampaikan bahwa secara umum oksidasi diartikan sebagai reaksi pengikatan oksigen dan reduksi itu sebagai pelepasan oksigen. Ya, jadi ini harus diperhatikan, oksidasi itu sebagai pengikat, reaksi pengikat oksigen, dan reduksi itu sebagai pelepasan oksigen. Ya. Nah, kemudian berdasarkan konsep elektron dari suatu zat, istilah redoks itu biasanya digunakan untuk reaksi-reaksi di mana terjadi pelepasan dan pengikatan elektron ya. Jadi konsep dari istilah redoks itu ya, adanya reaksi-reaksi pelepasan dan pengikatan elektron ya. Kemudian pelepasan elektron itu disebut dengan oksidasi ya, sedangkan pengikatan elektron itu dinamakan dengan reduksi. Ya, contohnya adalah seperti ini. Jadi oksidasi dari Fe2+ ya menjadi Fe3+ ya, ditambah elektron. Ya, 1 elektron. Kemudian reduksi itu adalah Ce4+ ditambah dengan elektron, 1 elektron ya, menghasilkan Ce3+ ya. Jadi oksidasi itu pelepasan elektron ya, reduksi itu adalah pengikatan elektron ya. Kemudian redoks, hasil dari redoks itu sendiri adalah Fe2+ ditambah dengan Ce4+ ya, menghasilkan Fe3+ ditambah dengan Ce3+. Nah, kemudian pada reaksi redoks ya, jumlah elektron yang dilepaskan oleh reduktor itu selalu sama dengan jumlah elektron yang diikat oleh oksidator ya. Hal ini analognya adalah dengan reaksi asam basa
ya. Jadi di mana proton yang dilepaskan oleh asam dan proton yang diikatkan oleh basa juga selalu sama, ya. Masuk ke syarat. Jadi syarat-syarat reaksi redoks atau titrasi pada titrasi redoks ini, ya. Yang pertama adalah reaksi harus cepat dan sempurna, ya. Kemudian reaksi berlangsung secara stoikiometrik, yaitu terdapat kesetaraan yang pasti antara oksidator dan reduktor, ya. Kemudian titik akhir titrasi harus dapat dideteksi, ya. Misalnya secara visual, apabila sistem redoks itu sendiri memperlihatkan perubahan warna pada titik akhir titrasi, ya, misalnya itu ada KMNO4, ya, kalium permanganat. Jadi atau di sini dengan menambahkan indikator redoks, ya, dan secara potensiometrik, ya. Jadi indikator redoks biasanya menggunakan kanji, ya, atau amilum, ya. Kalau titrasinya dengan KMNO4 itu tidak ada indikator yang digunakan karena KMNO4 sudah berwarna, ya. Kemudian dengan jadi potensiometrik itu adalah dengan pengukuran loncatan potensial larutan. Jadi nanti di kimia dasar teori kalian akan mendapatkan materi tentang elektrokimia, ya, dan potensiometrik. Jadi potensiometrik itu bisa digunakan dalam penelitian atau praktikum menggunakan titrimetri atau titrasi, ya. Jadi nanti yang dilihat adalah potensialnya dari nilai pH, gitu, ya. Selanjutnya adalah jenis-jenisnya, ya. Jadi di sini ada berdasarkan perbedaan tingkat oksidasi, maka reaksi redoks dibagi menjadi 5, ya. Yang pertama ada permanganometri, ini yang sering digunakan, ya, titrasi yang sering digunakan atau dipraktekkan. Kemudian ada titrasi iodimetri, ini digunakan dalam penetapan kadar vitamin C, ya. Kemudian ada titrasi iodometri, ada titrasi bromatometri. Kemudian yang terakhir adalah titrasi dikromatometri. Nah, saya lanjutkan untuk konsep dasar reaksi redoks, ya. Jadi, konsep dasar reaksi redoks itu yang pertama yang harus kalian pahami adalah atom-atom dalam unsur memiliki bilangan oksidasi 0, ya, 0. Jadi contohnya adalah Cl2, O2, kemudian ada Fe, ada Na, ya. Kemudian atom logam 1A, ya. Logam 1A jika berikatan memiliki bilangan oksidasinya +1, ya. Kemudian ada logam 2A, jika berikatan dia akan memiliki bilangan oksidasinya +2, ya. Kemudian atom H dalam senyawa memiliki bilangan oksidasinya +1 jika berikatan dengan non-logam, ya. Contohnya adalah HCl, H2O, ya. Kemudian atom O dalam senyawa memiliki bilangan oksidasinya -2, ya. Kemudian atom logam dalam senyawa biasanya memiliki bilangan oksidasinya positif, ya. Kemudian jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa itu adalah 0. Ya, kemudian jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion itu sama dengan muatan ionnya, ya.
Dan yang terakhir, jika dua atom berikatan, bilangan oksidasi negatif selalu dimiliki atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Ya, ini adalah konsep dasar reaksi redoks yang harus kalian ketahui dan pahami, ya. Nah, kemudian ini ada beberapa pengecualian, ya. Ada beberapa pengecualian, ya, yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah dalam senyawa dalam senyawa F2O, bilangan oksidasi O itu sama dengan plus 2, ya. Jadi ini adalah pengecualiannya. Kemudian dalam peroksida, misalnya H2O 2, Na2O2, BaO2, bilangan oksidasi O itu sama dengan minus 1, ya. Kemudian dalam hidrida logam, ya, misalnya NaH, BaH2, AlH3, itu bilangan H itu sama dengan minus 1, ya. Ini adalah pengecualiannya. Kemudian di sini ada contoh soal, ya, ada contoh soal. Tentukan bilangan oksidasi Mn dalam MnO4-, ya. Jadi di sini sudah dituliskan, ya, jawabannya. Jadi Mn itu sama dengan maksud saya Mn ditambah dengan 4 dikurangi minus 2, ya. Kemudian sama dengan minus 1, ya. Jadi Mn itu sama dengan minus 1 ditambah dengan 8, ya, menghasilkan plus 7, ya. Ini 4 dapatnya dari mana? Min 2 dapatnya dari mana? Dapatnya dari O, ya, dengan jumlah atom O 4, ya. O nilai bilangan oksidasinya itu adalah minus 2, ya. Nah, saya lanjutkan ke titrasi permanganometri. Ini sebenarnya kalian tidak dapatkan, ya, materi ini dalam praktikum, tapi setidaknya kalian bisa tersampaikan, maksud saya bisa memahami materi ini, ya. Jadi permanganometri ini ada dalam jenis titrasi redoks, ya, salah satunya. Jadi di sini dikatakan bahwa permanganometri adalah suatu metode titrasi redoks yang digunakan untuk menetapkan kadar reduktor, ya. Jadi titrasi langsung atau oksidator, titrasinya tidak langsung, ya, dilakukan titrasinya tidak langsung. Dalam suasana asam sulfat yang encer, ya, asam sulfat encer dengan menggunakan kalium permanganat, ya, KMnO4 sebagai larutan standar atau baku. Kemudian jadi di dalam titrasi permanganometri, titran yang digunakan adalah larutan KMnO4 0,1 normal, ya. Kemudian pembakuannya itu adalah sejumlah baku primer tersedia untuk pembakuan larutan KMnO4. Jadi ada beberapa larutan baku primer yang bisa digunakan dalam pembakuan KMnO4 atau titrannya, ya. Jadi bisa menggunakan asam oksalat atau natrium oksalat, ya. Kemudian penyimpanannya, larutan KMnO4 itu karena dia berwarna, ya, biasanya berwarna ungu pekat, ya, ungu pekat, jadi terlihat agak hitam gitu, ya, ungu kehitaman, ya. Jadi dia sangat pekat. Jadi dia harus disimpan di dalam botol coklat, ya, tertutup rapat dan terlindungi dari cahaya. Jika tidak
diberlakukan seperti ini, dia akan mengalami reaksi ya, reaksi, jadi dia akan berubah warna ya. Kemudian indikator ya, indikator yang digunakan pada titrasi permangano ini adalah titrasi, biasanya yang digunakan adalah larutan KMNO4 itu sendiri ya. Dia sudah menjadi, sudah berfungsi ya sebagai indikator. Jadi warnanya itu adalah lembayung yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, saya lanjutkan prinsip dari penetapan kadar zat secara permanganometri itu adalah titrasi langsung ya. Jika titrasi langsung, di sini disampaikan bahwa larutan zat uji atau reduktor dalam suasana asam sulfat encer dititrasi pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius ya, untuk mempercepat reaksi. Ya, tujuannya adalah sebagai katalis ya, bahasanya katalis itu adalah mempercepat reaksi. Kemudian dengan menggunakan larutan KMNO4 sampai terbentuk larutan berwarna merah jambu pucat yang mantap ya. Jadi maksudnya mantap di sini adalah tidak ada perubahan atau tidak ada perubahan warna lagi ya. Jadi dia sudah mantap, warnanya adalah merah jambu yang pucat ya. Jadi pink, merah jambu itu apa ya, agak-agak pink gitu ya. Ya seperti itu. Jadi tidak ada perubahan lagi jika dipanaskan dengan api di bawah bunsen ya. Jadi warna tersebut tidak berubah ya, tidak meredup ya, tidak hilang ataupun tidak bertambah warnanya ya. Jadi dia tetap ya mantap. Nah, selanjutnya pada titik ekuivalen ya, di sini ada persamaannya yang bisa digunakan. M-Gre zat uji ya atau reduktornya itu sama dengan M-Gre dari KMNO4 ya. Jadi M-Gre zat ujinya bisa menggunakan gram per BE dikali 1000 ya, sama dengan volume dikali N, normalitas ya. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya. Jadi pada pembakuan KMNO4 0,1 normal ternyata 0,2005 gram Na natrium oksalat ya, MR-nya adalah 134, dapat dititrasi oleh 30,1 ml larutan KMNO4 tersebut ya. Jadi hitunglah normalitas yang tepat dari larutan KMNO4 tersebut ya. Jadi kita menghitung berapa sih normalitas dari titran yang akan digunakan atau standar baku sekundernya ya, yang dimana standar baku sekundernya itu adalah larutan KMNO4 sebagai titran ya. Jadi di sini diketahui 1 ml KMNO4 itu 0,1 normal setara dengan 6,7 mg Na natrium oksalat ya. Jadi di sini ada pernyataan bahwa C2O42- itu dioksidasi menjadi CO2 ya. Nah, jadi reaksi yang terjadi adalah 2MnO4- ya ditambah dengan 16H+ ditambah dengan 5C2O42- ya natrium oksalat. Na-nya hilang, jadi dia membentuk ion 2-. Kemudian menghasilkan 10 CO2 ditambah dengan 2Mn2+ ditambah dengan 8H2O. Jadi reaksi ini sudah setara. Ya, kita menggunakan metode BE di sini ya. Metode BE, jadi dicari dulu ya reaksi oksidasinya ya.
Di sini didapatkan oksidasinya nilainya 2 ya, dari C2O42- ya. Jadi di sini ada C-nya plus 6 ya, O-nya min 8. Kemudian di sini sebelah kanan C-nya itu plus 8, O-nya min 8. Jadi nilai oksidasinya itu ada 2, 6, 8 ya. Perbedaannya selisihnya ada 2. Ya. Kemudian di sini sampaikan maka valensi natrium Na oksidasi ya, oksalat ya, natrium oksalat itu sama dengan 2 ya. Be natrium oksalat itu adalah 67 ya, mr dibagi dengan A itu koefisiennya ya. Kemudian didapatkan hasil 67. Nah, kemudian di sini ada Be natrium oksalat dapat juga ditentukan dengan melihat reaksi seperti ini ya. Jadi ini reaksi yang tadi ya. Jadi di sini tuliskan 2 mol MnO4- ya, setara dengan ini ya, 2 mol MnO4- setara dengan 5 C2O42- ya. Jadi setara dengan 10 elektron. Ya. Setara dengan 10 elektron. Kemudian setengah mol C2O42- itu setara dengan 1 elektron. Ya. Kemudian maka BeC2O42- itu adalah setengah mol ya. Jadi setengah mol dikali dengan mr ya, didapatkan hasil 67 gram ya. Nah, kemudian kalian bisa coba hitung ya, normalitas dari KMnO4-nya berapa ya, silahkan dihitung dulu. Kemudian ada contoh penetapan kadar titrasi langsung ya, silahkan kalian baca dan perhatikan dan bisa dihitung ya kadarnya berapa. Di sini baru diketahuinya ya, silahkan dicoba dulu. Saya lanjutkan ke prinsip ya, prinsip penetapan kadar zat secara permanganometri. Itu ada titrasi tidak langsung ya. Jadi kalau titrasi tidak langsung ini ke dalam larutan zat uji ya, yang oksidator, ditambahkan sejumlah tertentu atau berlebih reduktor. Kemudian setelah reduksi sempurna, kelebihan reduktor dititrasi dengan larutan KMnO4 dalam suasana asam sulfat encer ya, pada suhu plus minus 70 derajat Celcius sampai terbentuk larutan berwarna merah jambu pucat yang mantap. Ini prinsip dari titrasi tidak langsung. Nah, kemudian ada contoh soal, silahkan dibaca. Dan ini sudah saya tuliskan di sini, ada rumusnya jika titrasi tidak langsung seperti apa ya. Jadi sama metodenya dengan titrasi asam basa ya. Untuk perhitungannya sama. Nah, ini adalah penetapan kadar hidrogen peroksida secara permanganometri. Ya, jadi yang ini saya skip karena kalian tidak melakukan ini dalam praktikum. Dulu bisa kalian pelajari ya. Saya lanjutkan titrasi isometri ya.
Saya lanjutkan ke titrasi iodimetri. Jadi di sini disampaikan bahwa titrasi iodimetri itu adalah metode titrasi redoks yang digunakan untuk menetapkan kadar reduktor ya dengan menggunakan larutan iodium ya. Ini yang harus diperhatikan, larutan iodium sebagai titran ya atau I2. Jadi dia sebagai larutan standar ya, sebagai titran. Kemudian prinsipnya adalah larutan zat uji atau reduktor dititrasi dengan larutan iodium menggunakan indikator kanji atau amilum bisa juga ya, sampai terbentuk larutan berwarna biru. Ya, ini prinsipnya. Nah, jadi untuk penentuan asam askorbat ya, asam askorbat itu adalah vitamin C ya secara iodimetri. Jadi pembakuan larutan iodium ya dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama diambil 10 ml larutan iodium dengan pipet volume, kemudian masukkan ke dalam labu ukur Erlenmeyer. Setelah itu tambahkan 1 ml asam klorida encer. Kemudian dititrasi dengan larutan tiosulfat, natrium tiosulfat 0,1 normal. Ya, kemudian tambahkan indikator kanji saat larutan berwarna kuning muda. Ya, jadi saat larutan berwarna kuning muda ditambahkan indikator kanjinya. Ya, larutan akan berubah menjadi biru. Kemudian dilanjutkan titrasi sampai warna birunya hilang ya. Jadi untuk metode iodimetri ini selain digunakan dalam penetapan kadar vitamin C, bisa juga digunakan dalam penetapan bilangan iod ya, bilangan iod pada analisis mutu minyak ya. Nah, untuk pembakuan larutan iodiumnya bisa menggunakan cara ini ya. Jadi MR dari iodium itu adalah 253,8, kemudian 1 ml natrium tiosulfat 0,1 normal itu setara dengan 12,69 mg iodium ya. Jadi reaksi yang terbentuk adalah ini ya. Nah, untuk perhitungannya dengan bobot ekivalen ya, menggunakan bobot ekivalen metodenya untuk menghitung. Jadi, misal volume dari larutan natrium tiosulfat yang digunakan adalah 10,5 ml. Kemudian normalitas natrium tiosulfat hasil pembakuan itu sama dengan 0,1 normal. Jadi, dimasukkan ke dalam persamaan ini. Miligram iodium itu sama dengan miligram Na2S2O3 ya. Jadi di sini miligramnya dijabarkan menjadi volume kali normalitas dari iodium dan volume kali normalitas dari tiosulfatnya ya. Kemudian dimasukkan angkanya, didapatkan normalitas iodium 0,105 normal ya. Nah, setelah dilakukan standarisasi larutan baku ya, dilakukan penetapan kadar, dilanjutkan dengan penetapan kadar asam askorbat atau vitamin C ya. Jadi di sini dituliskan sejumlah tablet diserbukan secara homogen ya, kemudian ditimbang dengan seksama sejumlah serbuk yang setara dengan 200 mg asam askorbat. Kemudian larutkan dalam campuran 50 ml air dan 12,5 ml asam sulfat 2 normal. Ya, kemudian tambahkan 1 ml kanji atau amilum, kemudian dititrasi dengan larutan iodium 0,1 normal hingga terjadi warna biru yang mantap ya. Kemudian hitunglah kadar asam askorbat dalam tablet tersebut ya. Jadi kalau
standarisasi warna birunya hilang, tapi kalau di penetapan kadar dia akan terbentuk warna biru ya. Nah, jadi reaksinya adalah seperti ini ya. Kemudian untuk BE-nya silahkan dibaca, dipelajari, terutama di bagian oksidasinya ya, bilangan oksidasinya. Kemudian lanjutkan ke perhitungan menggunakan bobot ekuivalen. Jadi sama ya, yang harus diperhatikan dalam penetapan kadar ya, penetapan kadar adalah ini. Jadi kadar yang dihasilkan C6H8O6 ini, jadi dilihat kadar vitamin C ya, asam askorbatnya. Jadi di sini didapatkan hasil 0,208 gram ya, dimasukkan dalam rumus ya, bobot per bobot awal ya, bobot yang didapatkan per bobot awal dikali 100% ya. Jadi didapatkan kadar vitamin C-nya dalam sampel adalah 104% gitu ya. Nah, ini ini masih sama. Oke. Yang bisa saya sampaikan untuk materi titrasi iodimetri ya, dan penetapan kadar vitamin C ya dalam terapannya. Jadi jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung ditanyakan dalam kolom chat ataupun ditanyakan langsung ke saya. Jadi ada beberapa soal yang belum terjawab, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.